Kita mau tidak mau harus menggunakan sistem pembelajaran online. Tetapi itu juga menimbulkan masalah baru. Tidak semua wali murid mampu untuk menguasai teknologi itu. Nama saya Maria, saya Kepala Sekolah TK Merak, Ponorogo. Nah, sebelum pandemi, dalam merancang sebuah kegiatan itu sangat-sangat mudah. Mereka bisa mengatur rancangan bersama-sama, itu saling mengisi. Semua lancar sekali. Ketika pandemi datang, kita sih sebenarnya ada awal-awal itu pede ya. Kita percaya diri bahwa virus ini tidak lama. Ya katakanlah hanya hari atau minggu itu sudah selesai dan tidak ada masalah. Kita bisa menerima murid-murid di sekolah dengan lapang, dengan aman seperti semula. Tetapi ternyata tidak. Dari hari ke hari, kemudian minggu berganti minggu, sampai berbulan-bulan, semester, terus berganti, kita tidak bisa untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Karena anak-anak itu belajarnya dari rumah, kita mau tidak mau harus menggunakan sistem pembelajaran online. Nah, di situ juga kita membuat WhatsApp group, kita membuat Google Classroom, kita membuat kelas yang pakai Zoom atau Google Meet. Tetapi itu juga menimbulkan masalah baru. Tidak semua wali murid mampu untuk menguasai teknologi itu. Di bulan Maret itu ada edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo yang memberikan undangan dari Sekolah Merdeka Belajar. Saya mulai mengikuti modul yang pertama itu, 3 modul yang pertama. Saya merasa tertarik dan saya merasa bahwa kelihatannya ini bisa menjadi sebuah jalan untuk mencari solusi. Nah, akhirnya saya mendorong guru-guru saya mengajak mereka semua untuk mengikuti 3 modul yang pertama. Setelah itu berhasil, mereka mengatakan, "Bu, kita pakai ini aja. Ini kayaknya kok saya cocok ya." Nah, di situ kita mengenal tentang pembelajaran sinkron dan asinkron. Dan itu memberikan harapan sangat besar karena kita tidak lagi terkungkung bahwa kita harus home visit, kita harus Zoom, kita harus apa gitu. Kita bisa hanya sesekali saja untuk tatap muka. Jadi sinkronnya hanya mungkin ya seminggu 1 atau 2 kali. Dan seterusnya adalah asinkron. Karena kita dari modul itu mempunyai, kalau bisa dibilang, dasar hukum untuk bergerak lebih fleksibel. Setelah menyelesaikan tahap 1 dan 2, itu saya merasakan ada perubahan dari cara belajar, cara mengajarnya bu guru-guru. Karena mereka lebih melihat pembelajaran itu untuk meraih tujuan. Jadi kita menyusun nih tujuannya itu apa. Kemudian kita menggunakan peta empati yang memperhitungkan bakat, minat, dan lingkungan dari anak didik kita. Termasuk juga bagaimana dengan lingkungan keluarga besarnya, terus kemudian ayah ibunya. Perlu waktu untuk belajar itu, tetapi langkah pertama yang kita ambil itu memberikan dampak yang besar bagi anak. Setelah menyelesaikan program-programnya itu, dan kemudian kemarin ada penguatan dari temu pendidik daerah itu, kita seakan-akan tercerahkan dengan model pembelajaran yang project itu sama STEAM. Setelah guru-guru saya itu menerapkan modul-modul yang di Sekolah Merdeka Belajar, mereka mampu menularkan ke anak-anak. Jadi sekarang anak-anak itu belajarnya lebih bebas, lebih merdeka, lebih berdaya ya, bermakna juga. Terus belajar adalah tantangan yang tidak ada habisnya, tetapi dengan belajar dunia dalam genggaman. Terima kasih Nusantaran, terima kasih Kampus Pemimpin Merdeka untuk program Terus Belajar. Sekolah Merdeka Belajar.